Maulaya salli wa sallim daima. Saya seorang pelajar umur 16 tahun. Anak 16 tahun sudah rajin pengajian, datang sholat subuh. Mudah-mudahan ini menjadi pemimpin masa depan. Amin. Apakah saya berdosa bila melakukan masturbasi? Maka sepakat 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, haram hukumnya. Dalilnya, wa man walladzina hum li furujihim hafizun. Sifat orang beriman menjaga kemaluan. Faman ibtagha wara'a zalika, siapa yang mencari kenikmatan di balik itu, di balik nikah, faulaika humul adun, mereka melampau batas. Anak-anak muda umur 16 tahun, nafsu seksual bergelora, libido seksual tinggi. Nabi memberikan pesan, faman lam yastati', siapa yang belum menikah, fa alaihi bisawm, banyak-banyak puasa sunat. Apalagi sekarang kita sudah masuk tanggal 2 Sya'ban. Ini bulan Sya'ban, bulan paling banyak Nabi puasa sunat, maka banyak-banyak puasa sunat. Insyaallah kalau kalian banyak puasa sunat, nafsu ada, tenaga tak ada. Menengok cewek-cewek cantik tak nampak lagi, dah mau mati aja. Bagus. Mohon doakan untuk kesembuhan kedua orang tua saya, Pak Ustaz. Nanti di akhir majlis kita berdoa. Berapa kali kita takbir di dalam solat, Pak Ustaz? Tak pernah saya hitung. Hitunglah sendiri. Dari mulai takbiratul ihram sampai habis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang penting takbir itu cuma 2. Takbiratul ihram, takbir intiqal. Saya seorang ibu 39 tahun, anak 2 orang. Anak pertama susah ibadah, sedangkan anak kedua suka ibadah. Berhakkah saya memiliki anak-anak soleh dan solehah, sedangkan saya baru belajar meninggalkan dosa-dosa? Maka apa kata pepatah orang Melayu, dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Ibu biasakan dia solat ke masjid, ibu suruh dia tunjuk ajar. Kata Datuk Tenas Effendi, budayawan Melayu Riau, tunjuk ajar Melayu, tangan menunjuk, mulut mengajar. Jangan pernah berhenti. Kenapa tak solat ke masjid? Kenapa tak pakai jilbab panjang? Kenapa tak pakai baju kurung? Kenapa tak menutup aurat? Ini duit kemana? Kemana HP kau buat? Isinya apa saja? Buka lemarinya, jangan-jangan dia nyimpan narkoba. Adapun orang yang mengatakan kalau anak sudah umur 18 tahun mesti kita ketuk pintunya, izin masuk ke dalam. Ini Amerika, Eropa punya kerja. Anak-anak yang sudah balik berakal tidak lagi diatur orang tua. Dia sayang sama orang tua hanya sekali hari saja, sekali saja dalam setahun. Dibuatnya hari ibu. Hari itulah dia hormat pada orang tuanya. Islam tak mengenal hari-hari. Pagi, petang, siang, malam kita sayang pada ibu kita. Ridha Allah fi ridhal walid wa sukhutullah fi sukhutil walid. Ridha Allah pada ridha orang tua, murka Allah pada murka kedua orang tua. Saya berniat puasa sunat, tapi saya bangun terlambat hingga waktu sahurnya antara azan dan iqamat. Dalam hati saya ada ganjil, tapi apakah boleh saya betul-betul ingin puasa? Maka batas menahan itu dari azan subuh. Kulu, makanlah, washrabu, minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Maksudnya fajar shadiq, fajar kazib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada makanan di mulut, maka muntahkan, karena waktu sudah masuk. Sebelum azan maka engkau makan. Adapun imsak, ihtiyat, bagus, ihtiyat. Di Maroko tak ada imsak. 2 kali saya puasa di Rabat tak ada imsak. Kami makan terus. Pas sedang makan muazin azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru saya paham bagusnya imsak. Tapi imsak bukan batasan. Bagi yang terlambat, makan, minum. Tapi ini antara azan dan iqamat. Sudah azan dia makan, maka tidak bisa lagi antara azan dan iqamat. Ustaz, bagaimana ganjaran kita peroleh jika satu hari mengaji 5 juz? Apa ada pengaruh terhadap rezeki?
Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Sedangkan mendengarnya turun rahmat. Rezeki bagian dari rahmat. Inna lillahi mi'ata rahmah. Nabi punya 100, Allah punya 100 rahmat. Diturunkannya 1, ditahannya 99. Kita berkasih sayang karena rahmat, kita makan dan minum karena rahmat. Allah turunkan rahmat karena membaca Al-Quran. Makanya dalam hadis, siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah, maka diselamatkan Allah anil faqah, dari papa miskin susah melarat. Dengan syarat apa? Jangan dipahami Quran itu mantra bim salabim abrakadabra. Habis baca Quran tidur. Setelah baca Quran bangkit semangat kerja. Setelah baca Quran bangkit semangat tawakal. Setelah baca Quran bangkit semangat hidup. Karena setan yang menggoda, jangan kau kerja, jangan kau kerja, lari setelah membaca Quran. Oleh sebab itu maka membaca Quran menurunkan rahmat, menambah rezeki, tapi dipahami dengan pemahaman yang benar. Bolehkah saya solat hajat untuk tetangga yang sering menghakimi saya? Ini tak betul, karena orang yang menzalimi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak pernah Nabi solat 2 rakaat, ya Allah matikan dia, sakitkan dia, kalau bisa jangan langsung mati, buat dia stroke 6 bulan. Tak ada. Sebelum tidur malam engkau salat sunat, maafkan, mintakan maaf kepada orang semua. Itulah yang dikatakan Nabi. Ada orang masuk masjid, menetes bekas air wudhu di janggutnya. Kata Nabi, kalau kalian mau melihat penghuni surga, itulah dia orangnya. Kenapa? Ternyata sahabat datang ke rumahnya 3 hari 3 malam menginap, tak ada apa-apa, orangnya biasa-biasa saja. Setelah ditanya, apa kelebihan engkau? Karena aku tak pernah menyimpan dendam sampai besok pagi, sedangkan kita menyimpan dendam sampai 7 keturunan. Apa keistimewaan surat Al-Kahfi? Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil Jumu'ah, siapa yang membaca surat Al-Kahfi hari Jumat, adha'a lahu min nur, Allah berikan dia cahaya ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat berikutnya. Kita bisa melihat, saya bisa membedakan ini orang, ini tiang, ini tiang, ini orang, bukan karena mata. Datang kemari tengah malam, matikan lampu, buka mata lebar-lebar, kita tak bisa melihat apa-apa. Kita bisa melihat bukan karena mata, kita bisa melihat karena cahaya. Ada orang yang tak diberi Allah cahaya, malam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Siapa yang tak punya cahaya, maka dia tak bisa membedakan mana hak mana batil, tak bisa membedakan mana betul mana batil, tak bisa membedakan mana hak mana hoax. Oleh sebab itu maka minta cahaya dari Allah. Bagaimana caranya? Membaca surat Al-Kahfi malam Jumat, hari Jumat, petang Jumat, pagi Jumat, sore Jumat. Gimana rasanya jadi orang terkenal, Pak Ustaz? Makan di rumah makan payah, di orang asik nak berfoto selfie. Ke mall tak bisa, karena di mall. Oleh sebab itu maka menjadi terkenal itu musibah. Oleh sebab itu janganlah menjadi orang yang terkenal, cukup menjadi orang yang berilmu saja. Macam Ustaz Dr. Mawardi, beliau sudahlah berilmu, terkenal pula lagi. Dua-duanya dapat, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Saya mempunyai sepupu yatim piatu. Saya ingin membantu dia melalui pinjaman di bank, karena saya tak punya modal. Saya tahu itu riba. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Pergilah ke bank, tapi bank syariah, BSM, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah. Kenapa dua itu yang Ustaz sebut? Karena dua itu yang sudah mengajak saya. Bank Riau Kepri Syariah juga. Tapi intinya semua bank-bank syariah harus kita hidupkan. Apa benar orang yang berinfak ke masjid tidak perlu lagi tidak perlu didoakan? Kita mendoakan siapa saja. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik pada kamu, fad'u lahu, doakan dia. Fakafi'uhu, balas dia. Orang yang sudah buat baik, balas dia. Kalau dia tidak sanggup kita balas, fa illam tajidu, tak ada yang bisa kamu balas, fad'u lahu, doakan dia. Maka kita doakan semua orang yang sudah berbuat baik.
Ustaz, saya ingin tanya, apakah salah yang kami lakukan? Kami ingin mendengar majlis taklim, tapi kami tak pergi ke sekolah. Ini tak betul. Mana yang mau masuk sekolah, berangkat sekarang. Berangkat. Nanti marah wali kelas gara-gara saya. Mohon saran Pak Ustaz, pengajian sudah habis, tinggal tanya jawab, nanti ada rekamannya, tinggal tengok di YouTube ada. Segera berangkat sekolah.